Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita memohon pertolongan kepada Allah. Nasta'inu billah. Kita baca an Abi Hamzah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Masya Allah. Hadisnya pendek atau panjang? Sudah ada yang hafal? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dah. Kalau la itu yu'minu, kalau hatta karena ada hatta jadi yuhibba. Kalau ada ma yuhibbu, ma yuhibbu, hatta yuhibba ma yuhibbu. Pelan-pelan ya. La itu tidak. Yu'minu tidak beriman, ahadukum salah seorang di antara kalian, la yu'minu ahadukum hatta itu apa? Sampai, yuhibba sampai kalian mencintai. Siapa yang dicintai? Li akhihi untuk saudaramu, ma apa-apa yuhibbu yang kalian cintai, li nafsi untuk diri kita masing-masing. Ibu-ibu di sini hadisnya nggak semuanya dihafal, saya pilih-pilih. Kalau sekiranya hadisnya pendek dan itu penting, nggak apa-apa kita hafal. Karena kita itu nanti menjadi seorang da'iyah, penyeru-penyeru kebenaran. Jadi apa-apa yang kita bisa hafalkan, dan ini subhanallah pendek ya matannya, kita hafalkan. Dan subhanallah kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah ketika kita menghafalkan hadis, kita dapat pahalanya. Subhanallah, subhanallah. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi nggak usah takut ibu-ibu. Di sini yang panjang-panjang nggak dihafal, yang pendek-pendek, yang sekiranya itu subhanallah penting dan ibu-ibu bisa menghafal, hafalkan. Baik, kita mulai ya. Nasta'inu billah. Di sini dikatakan oleh muallif an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Jadi perawi hadis ini adalah Anas bin Malik yang beliau memiliki kunyah Abu Hamzah. Kita sudah pernah belajar kan ibu-ibu kunyah itu apa? Nah, ini Anas bin Malik, kunyah beliau Abu Hamzah. Jadi kalau ibu-ibu pernah dengar sahabat namanya Abu Hamzah. Abu Hamzah ini karena Anas bin Malik punya anak namanya Hamzah, maka itu adalah Anas bin Malik. Subhanallah, Anas bin Malik, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau termasuk orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik kehebatan Anas itu ada wanita yang lebih hebat lagi. Siapakah beliau kira-kira ibu-ibu? Siapa di balik kehebatan Anas yang Allah berikan banyak kelebihan kepada Anas? Siapa beliau? Ibunda tercintanya, yaitu Ummu Sulaim. Ya Masya Allah. Saya itu subhanallah ibu-ibu, saya merasa takjub ya Masya Allah tabarakar rahman ketika melihat sosok-sosok sahabiyah yang mereka tuh benar-benar memprioritaskan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Bisa dibayangkan dah Bu, Anas bin Malik ketika usia beliau 10 tahun. Ini saya bahas Anas bin Malik karena saya lihat dari hadis yang pertama sampai hadis yang ke-12 itu belum ada Anas bin Malik. Ini hadis pertama di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang membahas tentang sosok Anas bin Malik. Maka kita pelajari sedikit demi sedikit. Jadi Anas bin Malik ketika itu usianya 10 tahun. Waktu usianya 10 tahun, Ummu Sulaim bawa Anas bin Malik ke hadapan Rasulullah SAW. Dan sebelum Anas bin Malik dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, waktu itu Ummu Sulaim suka bercerita, berkisah di hadapan Anas bin Malik. Wahai Ananda Anas bin Malik, dulu panggilannya Unais. Jadi orang Arab tuh Bu punya panggilan kesayangan. Anas itu kalau kita pengen manggil Anas dengan kesayangan, kita panggilnya Unais. Subhanallah, dulu Ummu Sulaim ini panggil Ananda tercintanya dengan panggilan kesayangan, ya Unais. Unais itu Anas bin Malik. Kata Ummu Sulaim, ya Unais, akan datang seorang nabi yang beliau itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Terus Ummu Sulaim itu berkisah
Jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW datang ke kota Madinah, waktu masih di Mekah, Ummu Sulaim sudah berkisah kepada Anas bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya di dada Anas bin Malik waktu itu yang masih kecil, Unais ya, waktu masih kecil, Unais sama Anas itu sama. Timbul rasa rindu yang membara. Seperti apa sih sosok Nabi kita Muhammad SAW? Ibu-ibu, kita yang belum masuk surga saja, kita yang belum berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, kita yang hanya mendengar nama Nabi Muhammad SAW, dan subhanallah dengan keagungan akhlak beliau saja kita rindu ya. Kita ketika belajar bagaimana surganya Allah diliputi dengan kesenangan, di sana ada banyak kenikmatan, semuanya itu kenikmatan yang abadi, bukan hanya kenikmatan yang akan fana. Itu saja kita rindu untuk masuk surganya Allah. Begitulah yang dirasakan oleh Unais, oleh Anas kecil. Jadi beliau tuh benar-benar kangen, rindu pengen berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka subhanallah Bu, ini mutiara hikmah yang bisa kita ambil. Didiklah anak kita untuk mencintai Allah dan Nabi-Nya. Jadi waktu mereka kecil nih, cara mendidik kita itu berkisah. Yang akan kita bawakan kisah tersebut adalah mendidik anak-anak kecil kita tuh bagaimana luar biasanya Allah, bagaimana kebaikan-kebaikan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita itu Masya Allah banget gitu, sehingga timbul rasa cinta anak-anak kecil itu untuk berjumpa dengan Rabbnya, untuk taat kepada Rabbnya. Begitu pula bagaimana mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya apa? Ceritakan tentang kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW ketika menyebarkan dakwah sampai Islam datang kepada kita. Subhanallah. Dan itu akan menjadikan anak-anak kita nih Bu, kalau kita sudah cinta, sudah berkisah tentang bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul, sebelum anak-anak kita mencintai, kita terlebih dahulu memberikan contoh kebaikan-kebaikan Allah dan kebaikan Nabi Muhammad. Maka ketika anak kita tumbuh besar, anak kita akan dengan mudah mereka menjalankan perintah Allah dan Rasul. Karena mohon maaf sekali, banyak nih di antara kita yang belum memberikan apa sih kebaikan Allah, apa sih kebaikan Nabi Muhammad. Ujug-ujug tiba-tiba kita langsung menyuruh anak-anak kita, ayo nak sholat, ayo nak baca Al-Quran, ayo nak saum sunnah ya Senin Kamis, ayo nak seperti ini, ayo nak. Kira-kira anak kita mau apa enggak Bu? Mau mengerjakan, tapi takut kepada kita, bukan karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Ini sebenarnya pondasi parenting yang paling utama Bu, menanamkan iman kepada anak-anak kita. Nah, ketika Anas itu mulai rindu dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Subhanallah Bu, Anas itu berkata kepada ibunya, wahai ibunda, kalau bahasa Indonesianya ya, wahai ummah, wahai ummi, saya pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Masya Allah. Maka Ummu Sulaim sebagai ibu yang salihah, yang baik kepada anaknya, membawa Anas kecil kepada Rasulullah SAW. Waktu itu usianya 10 tahun. Dan Ummu Sulaim berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Nabi utusan Allah, wanita-wanita Ansar telah memberikan hadiah terbaik untukmu, katanya Anas. Dan hari ini aku bawa anakku Anas yang masih kecil untuk berkhidmat kepadamu. Subhanallah. Bu, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya dulu orang-orang zaman dahulu, para sahabi, mereka itu sangat mencintai ulama. Mereka itu sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bawa dengan tangannya para ibu-ibu itu untuk didudukkan di majelis ulama untuk belajar bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas pun hidup lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ada yang dengar nggak sahabiah namanya An-Nawwar bin, yang beliau itu ibunda Zaid bin Sabit. Kan waktu itu suaminya An-Nawwar meninggal ya, waktu Zaid bin Sabit usia 5 tahun. Digandengnya tangan Zaid bin Sabit datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk hadiah terbaik kita kepada anak-anak kita, membawa anak-anak kita kepada orang salih, kepada ulama untuk duduk belajar langsung. Dan ini pernah juga dicontohkan oleh ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i itu Bu, dulu tuh anak yatim, waktu masih kecil ditinggal oleh ayahnya.
Ibunya Imam Syafi'i, beliau punya semangat yang luar biasa untuk menitipkan Imam Syafi'i agar menjadi ulama besar. Dititipkannya kepada Imam Malik. Dibawanya Imam Syafi'i, digandengnya tangannya Imam Syafi'i, duduk di majlisnya Imam Malik. Dan waktu itu Imam Malik mengatakan, dilihat majlis ilmunya itu, orang-orang yang datang itu semuanya orang dewasa, anak muda, kecuali Imam Syafi'i yang masih kecil. Maka subhanallah Bu, ternyata Imam Syafi'i memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan akhirnya Imam Syafi'i menjadi murid terbaik dari Imam Malik. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian setelah Anas diserahkan kepada Rasulullah SAW, maka Anas pun berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, beliau taati. Dan subhanallah, beliau mengatakan begini, Anas mengatakan begini, selama saya bekerja dengan Rasulullah SAW, selama saya berkhidmat dengan Rasulullah SAW, maka aku tidak pernah disakiti oleh Rasulullah SAW. Aku tidak pernah mendapatkan celaan dari Rasulullah SAW. Ini saking bagusnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Anas tuh saking malunya pernah bercerita Bu. Kata Anas, suatu hari saya pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya dalam sebuah keperluan. Nah Anas tuh di tengah perjalanan ya, namanya anak-anak ya, masih kecil. Lihat teman-temannya tuh main. Kira-kira yang dilakukan Anas apa Bu? Menjalankan perintah Rasulullah atau main? Main, betul. Dan itu fitrah. Kemudian Rasulullah SAW cari mana gitu ya, Anas kok nggak balik-balik gitu ya. Dicarilah Anas bin Malik. Waktu itu Rasulullah SAW melihat Anas bermain dengan teman-teman sebayanya. Rasulullah menepuk, kemudian mengatakan, ya Unais, wahai Anas, kamu sudah berangkat belum dari apa yang tadi saya perintahkan? Belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk berangkat dengan tujuan yang tadi diperintahkan Rasulullah SAW. Maka Anas pun berangkat. Ya Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman. Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang luar biasa. Coba deh, kita punya nggak sih? Misalnya kita punya khadimah di rumah. Khadimah itu bilang ke orang-orang, kalau selama bekerja di tempatnya jenengan semuanya, selama bekerja, saya itu kata khadimahnya, selama bekerja di tempatnya Ibu Fulana, saya itu belum pernah disakiti oleh beliau, saya itu belum pernah dicela oleh beliau. Sampai Anas bin Malik mengatakan begini, sampai saya tuh, kata Anas bin Malik, apa yang saya lakukan tuh sama Rasulullah nggak pernah dikomentari. Ya Masya Allah, itu saking baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, Anas ini termasuk dari 3 sahabi ya, yang paling banyak dari 7 sahabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan beliau peringkat ketiga. Jadi ada 7 sahabi yang banyak meriwayatkan hadis, dan Anas ini masuk dalam kategori ketiga setelah Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Jadi yang paling banyak itu Abu Hurairah, baru Abdullah bin Umar, baru kemudian Anas bin Malik. Subhanallah teman-teman. Terkadang ketika anak kita dudukkan dengan para ulama, yang ingin kita dapatkan untuk anak-anak kita itu sebenarnya bukan hanya ilmu, tapi adab. Subhanallah, saya merasakan ini teman-teman ketika pernah menitipkan putri sulung saya kepada seorang syekhoh, dan itu hidup satu rumah dengan syekhonya. Kemudian putri saya berkata, Umi, alhamdulillah, terima kasih sudah menitipkan saya kepada syekhoh, ya, salah seorang syekhoh. Kata putri saya mendapatkan banyak sekali adab-adab yang baik dari syekhoh. Dia cerita gitu, syekhoh tuh orangnya begini, beliau tuh begini, beliau baik banget ke anak-anak tolibahnya, beliau tuh sayang banget. Subhanallah, itu bisa diambil. Maka teman-teman, kalau mau menitipkan anak kita kepada seorang guru, bukan hanya dilihat dari seberapa besar kapasitas guru tersebut dari sebuah keilmuan. Kita lihat agamanya, kita lihat ilmunya, kita lihat akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak seorang guru akan memberikan dampak yang luar biasa kepada murid-muridnya. Lihat Anas bin Malik, beliau dititipkan oleh ibundanya kepada Rasulullah SAW. Yang kita tahu beliau Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita. Maka pastinya Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Subhanallah. Nah, Anas bin Malik ini juga teman-teman termasuk salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar diberikannya banyak anak dan banyak harta serta usia yang panjang. Di Anas ini didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allahumma akthir maluh wa waladuh, ya Masya Allah, wa adkhalahu fil jannah. Jadi Anas
Didoakan Rasulullah SAW agar Anas itu diberikan usia yang panjang, sampai doanya Rasulullah SAW itu dikabulkan oleh Allah. Usianya Anas itu para sahabat berkata 103 tahun. Usianya Anas 103 tahun. Anak-anaknya Anas keturunannya itu lebih dari 100. Jadi ada yang meriwayatkan anaknya Anas itu lebih dari 100 anak. Hartanya Anas itu luar biasa kaya, luar biasa banyak. Kenapa? Karena subhanallah, kalau para sahabat yang lain ketika menanam pohon, Bu, panennya itu sekali, misalnya dalam setahun sekali, Anas tuh 2 kali. Jadi pohon-pohon kurma milik Anas, misalnya orang-orang sana kan suka nanam pohon kurma. Kalau yang punya sahabat lain, sahabi lain tuh hanya 1 kali panen dalam setahun misalnya, maka Anas tuh subhanallah 2 kali panen. Subhanallah. Dan itu adalah doa Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW berikan kepada Anas. Ya, Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan kepada Anas dipanjangkan usianya, dibanyakkan hartanya, dan diperbanyak atau dibanyakkan anak keturunannya. Allahu Akbar. Dan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, kita yakini bahwasanya apa yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW itu semuanya ijabah. Ya Masya Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunya Anas itu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bukan nama asli, ibu-ibu. Nama aslinya itu Humaysah binti Minhan. Jadi Ummu Sulaim itu kunyah. Nama aslinya itu Humaysah binti Milhan. Kemudian hadis ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ya setelah kita tahu bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Siapa kunyahnya Anas bin Malik? Pinter, Abu Hamzah. Ibunya siapa? Ummu Sulaim. Nama ibunya siapa? Humaysah, bukan Rumaysah. Ya, Humaysah nanti beda lagi. Humaysah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini dikatakan la yu'minu, tidaklah beriman. Maksudnya adalah bukan tidak beriman, yang dimaksud di sini bukan pokok iman, tapi kesempurnaan iman. Jadi la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai apa-apa yang dia cintai untuk saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan la yu'minu di sini adalah bukan hilangnya iman dari diri seseorang, tapi berkurangnya iman dalam diri seseorang. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya teman-teman, kalau ada nih di antara kita yang belum memberikan yang terbaik untuk saudara kita, bukan berarti dia itu keluar dari agama Islam, bukan berarti dia itu tidak beriman, bukan berarti dia itu kufur, bukan, tetapi dia telah berdosa, imannya berkurang, tidak lagi sempurna. Hati-hati teman-teman dalam memahami konteks hadis, karena ketika kita memahami konteks hadis itu tafsirnya, penjelasannya harus dikembalikan lagi dengan penjelasan para salafus saleh. Maka dari itu yang namanya menuntut ilmu itu perlu seorang guru. Ya, boleh nggak teman-teman mencari ilmu di internet misalnya? Boleh nggak kira-kira? Boleh, kalau sudah tahu channelnya itu benar-benar channel yang dia memberikan kebenaran-kebenaran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau teman-teman belum tahu, alangkah baiknya belajar itu dengan guru. Coba kalau orang nggak belajar dengan guru, bisa diartikan la yu'minu itu tidak beriman, artinya murtad, artinya kafir. Padahal la yu'minu di sini itu artinya bukan pokok imannya telah hilang dari dirinya, tetapi kesempurnaan iman yang telah berkurang. Ya Masya Allah. Nah, setelah kita tahu bahwasanya seorang yang beriman dia tidak disebut orang yang beriman, kurangnya imannya ketika dia tidak mencintai saudaranya dengan apa-apa yang dia cintai, maka para ulama membaginya dalam 2 keadaan. Catat ini baik-baik. Jadi yang dimaksud di sini adalah 2 keadaan. Yang pertama, ya, apa-apa yang kita cintai dari perkara agama, maka sebagaimana yang kita cintai dalam perkara agama, maka begitu pula kita ingin orang-orang yang kita cintai mendapatkan hal yang serupa. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita.
Ini karena ada dua macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan subhanallah, hadis ini Bu, walaupun kecil tapi butuh penjelasan. Jadi, apa-apa yang kita cintai itu terbagi menjadi dua. Satu, yang kita cintai dari agama. Misalnya kita cinta apa dari segi agama itu? Misalnya apa? Kita senang kalau apa? Masya Allah, hidayah. Terus apa lagi? Kemudahan dalam menghafal. Subhanallah. Kita senang kemudahan dalam menghafal apa nih? Dalam menghafal Quran. Terus apa lagi? Bermajelis ilmu. Masya Allah. Agama juga. Masya Allah. Kenapa Bu Uswatun suka dengan bermajelis ilmu? Karena kita bisa tahu mana yang syubhat, mana yang hak, mana yang batil dari bermajlis ilmu, begitu ya. Ada lagi alasan Bu Uswatun kenapa kok cinta dengan majlis ilmu, kenapa suka dengan majlis ilmu? Masya Allah, barakallahu fiik. Karena ilmu menjaga kita. Karena di sini kita dibimbing oleh Allah menjadi manusia-manusia yang lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bermajlis ilmu, kita didoakan oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Subhanallah, itu yang kita harapkan. Dan ketika kita bermajlis ilmu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita dimintakan ampunan ya oleh seluruh penghuni langit dan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang menjaga kita apapun kondisinya. Kalau harta kita jaga, tapi kalau ilmu yang akan menjaga kita. Allahu Akbar. Maka jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Ya Masya Allah. Ada lagi dari segi agama, apalagi selain ilmu, majlis ilmu, hidayah, kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Napa Bu? Doa. Kita dimudahkan untuk berdoa, begitu? Doa, zikir, ya, Masya Allah, mengingat Allah. Oke, sampun nggih. Nah, ketika kita cinta, ketika kita suka, kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun ingin agar saudara-saudara kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Sebagaimana Bu Uli pastinya senang dan cinta ya Bu Uli, diberikannya hidayah untuk masuk ke dalam Islam, dan itu hidayah yang luar biasa ya Bu ya. Maka Ibu Uli pun ingin mengajak ya teman-teman yang belum mendapatkan hidayah dengan cara beliau berdakwah. Subhanallah. Ini yang dimaksud Bu, kita itu mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta ke dalam diri kita masing-masing. Kita cinta dengan hidayah, kita suka. Kalau Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis ilmu, kita suka, kita senang, kita cinta. Maka kita pun berusaha mengajak saudara-saudara kita yang lainnya untuk duduk di majlis ilmu karena rasa cinta kita kepadanya. Masya Allah. Bu, subhanallah. Jangan pernah kita katakan dalam diri kita kalau ada orang menasehati kita, kalau ada orang mengajak kita untuk berbuat baik, kalau ada orang mengajak kita untuk diingatkan dengan negeri akhirat, jangan pernah katakan dalam diri kita, kenapa sih kamu kok sok suci mengajak-ngajak diriku? Wis, enggak apa-apa, tinggalin aja. Ketahuilah, orang-orang yang demikian itu sesungguhnya mencintai kita. Dia tuh pengen gandeng tangan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang senantiasa ngembos-ngembosin kita untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan dosa kepada Allah, untuk memecah belah antara diri kita dan umat atau dengan yang lainnya, itu justru mereka menginginkan keburukan untuk kita. Ya subhanallah. Coba kalau kita renungi, kan subhanallah, orang-orang yang tulus itu Bu, orang-orang yang baik itu nggak pengen mencelakakan saudaranya, pengen hidayah manisnya iman yang dia rasakan tuh pengen saudaranya tuh merasakan itu. Kenapa saya katakan begini Bu? Karena yang namanya ketaatan tuh punya lezat. Yang namanya menuntut ilmu itu ada kelezatan. Saya lupa, ada ulama yang mengatakan kalau raja-raja tahu betapa indahnya, betapa lezatnya kita menuntut ilmu, maka mereka akan datang kepada kita, memukuli kita sampai mereka mendapatkan hal yang serupa. Artinya apa? Yang namanya bermajelis ilmu itu punya kelezatan rasa. Yang namanya ketaatan kepada Allah itu punya manis. Yang namanya iman itu ada manisnya Bu, ada lezatnya. Di antaranya apa? Adanya ketenangan jiwa. Subhanallah. Dan itu semua yang kita rasakan, kita pengen orang lain pun merasakan hal yang serupa. Caranya bagaimana? Kita berkewajiban untuk mengajak saudara-saudara kita merasakan hal yang sama yang kita rasakan saat ini. Ya Masya Allah. Itu yang pertama ya Bu. Jadi ini wajib. Yang kedua, dan ini adalah sunnah, mencintai dalam perkara-perkara dunia. Contoh misalnya apa? Ibu-ibu
Ada nggak yang suka dengan kendaraan bagus? Semuanya suka? Suka. Ada nggak yang suka dengan baju bagus? Semuanya suka. Ada nggak yang suka dengan apa lagi nih perkara-perkara bagus itu ya, perkara-perkara dunia itu? Makanan lezat, makanan halal dan thayyib, semuanya suka. Ada nggak yang suka dengan rumah yang bagus? Semuanya suka. Maka apa yang kita suka dari perkara-perkara dunia, orang lain pun suka. Tapi ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, jadi nggak ada kewajiban kita punya uang misalnya 1 juta kita berikan semua untuk orang lain. Ya subhanallah. Sehingga di sini kita bisa ambil sebuah pelajaran. Apa-apa yang kita sukai dari perkara-perkara yang baik, maka kita pun ingin memberikan itu kepada orang lain. Di antaranya misalnya Bu, kita suka dihargai oleh orang lain. Ibu-ibu suka nggak orang lain menghargai ibu-ibu? Suka kan? Maka kita pun menghargai orang lain. Apa-apa yang tidak kita sukai dari dalam diri kita, maka jangan perlakukan itu kepada orang lain. Contoh misalnya, kita nggak suka didolimi oleh orang lain. Suka nggak ibu-ibu didolimi oleh orang lain? Tidak. Maka kita pun jangan sekali-kali mendolimi orang lain, karena orang lain pun gak suka didolimi oleh kita, baik itu dengan lisan kita ataupun perbuatan kita. Kita gak suka ya difitnah oleh orang lain, maka jangan sekali-kali coba memfitnah orang lain. Kita gak suka dituduh-tuduh oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kita menuduh orang lain. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain itu sama persis dengan yang kita lakukan kepada diri kita masing-masing. Yang kita cintai untuk diri kita, begitu pula orang lain akan mencintai hal yang serupa. Yang kita benci dari dalam diri kita, begitu pula orang lain membenci dengan hal yang serupa. Subhanallah. Kalau semua orang dia bisa melaksanakan, mengamalkan hadis ini, yang ada masyarakatnya itu guyup, aman, sejahtera, kehidupannya aman, damai, sejahtera. Coba nih Bu ya, contoh misalnya gini nih. Contoh misalnya kita dalam berteman, kita itu kan gak suka ya kan orang bersuudzon kepada kita. Maka kita pun jangan pernah bersuudzon kepada orang. Misalnya kita gak enak nih moodnya, kita datang ke majelis ilmu dengan bad mood. Misalnya tiba-tiba orang lain bersuudzon kepada kita. Oh, kamu kenapa sih kok ada masalah kok denganku? Lo kemarin kok baik-baik aja, kenapa sekarang kok kayak gini? Misalnya dia bersuudzon kepada kita, padahal kita baik-baik saja. Maka kita pun gak perlu memperlakukan kawan kita yang sedang bad mood dengan mengatakan, misalnya kita mudah tersinggung, kita mengatakan kenapa kok dia seperti itu? Kemarin dia tersenyum kepadaku, sekarang itu dia kok cemberut misalnya. Berikan udzur yang banyak untuk saudara kita. Ini kaidah dalam Islam. Kalau kita pengen hati kita selalu jernih, hati kita selalu bening, hati kita selalu tenang, maka berikan sebanyak-banyaknya udzur untuk orang lain. Tidak ada lagi kesempatan hati kita untuk bersuudzon kepada kawan kita. Yang ada husnudzon saja. Ya Masya Allah. Dan ini perlu diaplikasikan, karena ini adalah sebuah amalan yang memang perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Maka subhanallah Bu, kalau kita pengen kita punya kesalahan kepada orang lain dan orang lain memaafkan kesalahan kita, maka kita pun lakukan yang serupa. Kalau orang lain melakukan sebuah kesalahan kepada kita, jadilah kita hamba yang senantiasa pemaaf. Ya Masya Allah. Sampai kata Rasulullah SAW ya, beliau pernah mengatakan, jadilah diri kita itu hidup ya dalam sehari semalam itu tidak ada rasa benci kepada orang lain. Ya Masya Allah. Ini sebuah nasihat yang sangat-sangat berharga Bu. Karena kalau kita dalam diri kita itu masih ada rasa benci kepada orang lain, artinya waktu kita habis untuk mengurusi orang yang kita benci. Ya Masya Allah. Orang-orang yang memiliki hati yang jernih itu sudah gak ada lagi rasa benci kepada saudara Islam, saudara Muslim lainnya. Yang ada itu rasa kasihan, yang ada itu rasa cinta, mahabbah, yang ada itu rasa cinta, sayang. Ya Masya Allah. Itu yang ada. Gak ada lagi rasa benci. Masya Allah. Jadi kalau hati kita masih ada rasa benci kepada saudara kita, minta kepada Allah, ya Allah cabutlah rasa ghid, rasa
rasa kebencian diriku kepada saudara muslim lainku. Ya Allah, berikanlah saya hati yang lembut, berikanlah saya hati yang dimana ketika ada saudara kita meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, kita mudah untuk memaafkan. Ya Masya Allah. Jadi benar-benar kalau kita bisa mengamalkan hadis ini nih Bu, hati kita itu akan diselimuti dengan ketenangan, kebahagiaan. Bahkan orang yang bisa mengamalkan hadis ini, dia bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dicintai oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Ya, kenapa? Karena dia kalau mau berkata-kata, dia pikir lagi, ya Allah, kata-kataku nih yang mau saya ucapkan kira-kira nyakitin orang lain enggak? Kan begitu kan? Ya Allah, saya enggak mau kalau dapat kata-kata yang buruk dari orang lain. Maka orang lain pun enggak bisa atau enggak mau dapat kata-kata yang buruk. Ketika dia mau berjalan, dia pikir-pikir lagi, ya Allah, jalanku ini menyakiti orang lain enggak? Ya Allah, jalanku ini engkau ridha atau murka? Ketika dia mau berbuat pun demikian. Terus jiwanya, hatinya dia kelola, dia manage dengan baik. Subhanallah. Dan inilah kebahagiaan yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan akhlak yang mulia kepada kita semuanya, dan kita bisa ambil yang mutiara hikmah yang kita pelajari pada hari ini. Di antaranya ibu-ibu, satu, apa yang kita cintai untuk diri kita maka orang lain pun ingin merasakan itu. Yang kedua, apa yang kita benci untuk diri kita maka orang lain pun tidak menginginkan hal tersebut. Yang ketiga, tidaklah sempurna iman seseorang ketika dia belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Jadi kesempurnaan imannya tidak sempurna. Bukan iman yang kamil, tapi kesempurnaan iman. Yang keempat, yang terakhir, yang bisa kita ambil mutiara hikmah dari hadis ini adalah teruslah mendekat kepada para ulama, karena di antara jalan keselamatan hidup ini ketika kita dekat dengan orang-orang yang berilmu. Kalau saya boleh mengatakan, kalau kita belum menjadi seorang yang salih, minimal kita dekat dengan orang salih. Kalau kita belum menjadi seorang ulama, minimal kita dekat dengan ulama. Karena itu akan menjadikan kelak nanti di akhirat kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Kalau selama di dunia kita cinta kepada orang-orang yang berilmu, maka kelak nanti di akhirat pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berilmu.